Hello all students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? What are you doing now? Yeah, I'm sure that you are studying English, right? Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan satu pemahaman kisi-kisi serta latihan soal-soalnya dengan cara smart, singkat dan tepat. Ayo, ikuti. Well, all students dimanapun berada yang tentu saja baru belajar bahasa Inggris ya. Mari kita coba mulai dengan memahami kisi-kisi sumatif akhir semester atau SAS. Baiklah, kita mulai dari nomor 1 dan 2. Dari sini disajikan nanti ada dialog rumpang berkenaan dengan question word question. Jadi nanti kalian semua ini diberikan satu soal yang timnya adalah going to school ya, yang sudah biasa kalian pahami. Kemudian kalian diminta untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan question word question, yaitu diantaranya when, where, how, dan seterusnya. Saya pikir ini bukan soal yang tipe sulit ya. Yang ketiga dan 4, soal 3 dan 4 ini nanti masih rumpang ya, masih rumpang lagi. Namun ini adalah memahami preposition atau kata depan, especially in time and date. Di antaranya adalah in, on, dan at. Ini di materi di LKS sudah lengkap, silahkan nanti dipelajari lagi dan kita coba untuk latihan soal nanti ya. Kemudian untuk nomor 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nanti disajikan sebuah dialog. Ini gampang ya ini ya. Ini di semester 1 kemarin yang awal-awal ada sapaan, greeting ya. Terima kasih, permintaan maaf, serta responnya. Nah, ini saya pikir kalian bisa mengerjakan dengan baik untuk nomor 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian di bagian atau nomor 10 sampai 14 diberikan dialog rumpang lagi ya. Namun materinya meningkat, ini yang materi paling sulit di kelas 7 yaitu pronouns atau kata ganti. Nah, masih diberikan dialog rumpang di sini ya. Kemudian kalian diminta untuk mengisi atau menggunakan kata ganti yang sesuai dengan konteks yang ada. Coba nanti kita lihat latihannya. Kemudian nomor 15, 16 nanti disajikan teks sederhana. Sebenarnya ini adalah teks deskriptif tapi masih sangat sederhana. Tentang greeting menanyakan tempat tinggal. Hati-hati, di sini adalah dikhususkan menanyakan tempat tinggal. Nah, itu soalnya ada di nomor 15 dan 16. Kemudian di nomor 17 sampai 20 ini adalah nomor terakhir atau bagian terakhir di bagian pilihan ganda biasa. Teks pendek sederhana tentang seseorang. Jadi seseorang itu ya bisa siswa ya, bisa Bapak Ibu guru atau nama lain. Nah, karena ini adalah teks yang modelnya deskriptif teks sebenarnya, tetapi masih sangat sederhana. Kalian nanti diminta untuk menanyakan atau menentukan informasi rinci yang tersurat dengan benar. Jadi masih kategori soal yang gampang karena di sini masih tersurat, itu artinya jawaban-jawaban yang nanti di dalam pertanyaan itu jawabannya semuanya ada di dalam teks. Sedangkan kalau yang tersirat itu jawabannya harus menyimpulkan sendiri dari konteks yang ada. Ini dari pilihan ganda biasa ya. Mari kita coba untuk masuk di pilihan ganda kompleks. Kita mulai dari pilihan ganda kompleks nomor 1, 2, dan 3. Deskripsi singkat tentang self-identity seseorang. Nah, self-identity ini ada di LKS di bagian tengah ya. Jadi menanyakan tentang identitas kita atau siswa atau seseorang. Nah, diberikan sebuah teks deskripsi tentang self-identity. Siswa dapat menentukan informasi rinci yang tersurat. Nah, jadi sekali lagi yang tersurat itu nanti jawabannya ada di dalam teks
tersebut. Jadi kategorinya sebenarnya tidak sulit ya. Tetapi meskipun demikian kita harus hati-hati karena pilihan ganda kompleks ini kalian harus memilih 2 jawaban benar. Kemudian di nomor 4 dan 5 ini adalah diberikan kartu identitas siswa. Jadi kayak seperti bagan atau seperti data begitu ya. Dan di LKS dan buku Erlangga sudah ada di situ. Misalnya adalah nama sekolah, kemudian ada nama siswa dengan lengkap, kemudian kelasnya di mana, kemudian mungkin di situ juga dicantumkan nomor induknya dan seterusnya dan hobinya dan seterusnya. Kemudian nomor 6 dan 7 ini tentang jadwal kegiatan belajar siswa. Jadi ini ada juga di dalam LKS. Nanti kita coba lihat ya. Jadwal belajar. Bukan jadwal kereta api, bukan jadwal perjalanan, tetapi jadwal belajar siswa. Fokus di bagian itu semua ada di dalam LKS. Nah, kemudian dalam jadwal ini nanti kalian juga harus mengisi pertanyaan sesuai dengan konteks yang ada di dalam time schedule, di dalam teaching learning process di sekolah. Kemudian di nomor 8, 9, 10 ini adalah sudah masuk di teks sederhana tentang seseorang, yaitu self-identity seseorang. Kalian nanti diminta untuk mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari self-identity yang disajikan di dalam teks sederhana. Baiklah, laju ke nomor 1, 2, 3, 4, 5 dalam menjodohkan ya. Nah, di dalam menjodohkan ini ada 5 kalimat pada kolom A. Diberikan suatu situasi menunjukkan waktu. Kemudian siswa dapat menjodohkan di kolom B, di mana kolom B itu adalah yang menunjukkan waktu atau jam begitu. Nah, boleh dikatakan nanti di sebelah kiri adalah berupa kalimatnya, sebelah kanan berupa angkanya. Kemudian di nomor 1 dan 2 pada isian singkat, ini saya pikir gampang sekali ya, karena hanya diberikan gambar waktu, kalian mengatakan di situ jam berapakah, what time is it, dan seterusnya. Nah, kalian nanti tinggal memilih atau mengisi yang sesuai dengan gambar yang tersedia. Urean 1, 2, 3, 4, 5 diberikan satu teks singkat tentang seseorang ya. Ini adalah teks deskriptif sederhana sekali, yaitu aktivitas rutin. Kemudian diberikan soal yang menentukan informasi tersurat dengan benar. Nomor 1-nya, nomor 2-nya adalah diberikan sebuah teks tentang seseorang sangat sederhana, siswa menentukan rujukan kata. Ya, jadi rujukan kata adalah kata yang merujuk yang sama dengan kata sebelumnya. Kemudian nomor 3-nya adalah personal deskriptif sederhana. Ini sama dengan soal terdahulu, yaitu teks singkat tentang seseorang. Kemudian nomor 4 ini ada sedikit soal yang berbentuk ini. Untuk soal nomor 4 ini untuk soal yang nomor 4 ya, ini tentang simple present tense, di mana kalian nanti diminta untuk membuat kalimat negatif dengan benar. Baik itu menggunakan to be ya, is, am, are, baik itu juga menggunakan verbal yang artinya menggunakan kata kerja, yaitu menggunakan do dan does. Nah, yang terakhir nomor 5 diberikan kumpulan kata acak ya, kata acak atau jumble words, di mana kata-kata itu belum sesuai dengan kalimat dengan benar, baik itu meaning, arti, dan grammarnya atau tata bahasa, sehingga kalian diminta untuk membuat kalimat itu menjadi teratur dan mempunyai makna yang benar sesuai dengan konteksnya. Baiklah, ini tentang kisi-kisinya. Mari kita coba untuk latihan
soal dari nomor awal sampai nomor akhir, namun mungkin nanti tidak sampai selesai ya, tetapi bagian-bagian tertentu yang sangat esensi saja yang kita bahas, sedangkan yang lain tentu saja kalian bisa belajar mandiri sendiri. Baiklah all students, kita mulai dari nomor 1, pilihan ganda biasa yang jawabannya hanya 1 yang benar. Disajikan percakapan yang sangat sederhana. Talking about going to the cinema. Nah ini ya. Kemudian ada at 6 o'clock, ada evening, kemudian ada movie star. Kalau kita pahami ya di sini, coba kalian bisa mengulang-ulang nanti ya di video vlog ini ya. Diulang-ulang. Kalau pertanyaan what time itu berarti kan jam berapakah? Di sini ada movie star. Berarti jam berapakah movie star atau film ini dimulai? Sehingga jawabannya adalah 6 o'clock in the evening. Kita cari yang 6 o'clock berarti ini evening. Nah, sehingga kata kuncinya adalah PM. Sehingga antara A dan B itu jelas ini salah dulu ya ini ya. Salah dulu. Mengapa? Karena ini masa nonton film jam 6 pagi atau 7 pagi. Bukankah itu kita masih di sekolah ya? Begitu. Sehingga jawabannya adalah yang C. Gampang sekali. Kemudian untuk nomor 2, mari kita geser ke bawah. Untuk nomor 2, ya, what time will Linda come to Yeni's house? Ini bisa kita logika ya. Kalau filmnya mulai jam 6, berarti Linda ini menjemput Yeni kira-kira jam berapa? Tentu saja kan sebelumnya. Berarti yang benar adalah di pukul 5. Kalau di pukul 6 ya terlambat sekali karena mungkin saja perjalanan lebih dari setengah jam. Andai kata ke Solo begitu kan sekitar 45 menit ya in the park Solo. Kemudian untuk nomor 3 dan 4 tentang preposisi atau kata depan dari time. Nah, kalau kita lihat di sini yang bukan preposisi kita coret dulu ya. Ini kita coret dulu untuk mengurangi distractor. Nah, kemudian kita lihat di sini. He usually goes home bla bla bla. Nah, kata kuncinya kan ada di March. Nah, biasanya kalau kita lihat di dalam LKS, kalau ini bulan ya, kalau ini bulan, maka preposisi yang tepat adalah on. Silakan nanti dicek lagi di LKS-nya. Nah, kemudian kalau di sini ada home ya, berarti menentukan tempat, maka yang betul adalah yang at. Seperti ini ya. Oke, bisa dipahami, nanti cek lagi di halaman tengah ya, dalam LKS sudah ada. Baiklah, sampai di nomor 5 sampai 9 ya. Kita mulai dari dialog sederhana di antara Sapta dan Master Joko. Nah, konteksnya ada di perpustakaan. Silakan nanti dibaca, diulang-ulang videonya ya. Soal-soal besok mungkin ya bukan ini ya, bukan ini soalnya tidak persis, tetapi menyerupai saja. Nah, sehingga kalau kita lihat nomor 5, why does Sapta leave his bag at the library? Nah, maka ada kata kunci library, berarti kita cari yang di sini. Library. Kemudian di sini ada bag. Kita konekkan di sini ya, kita cari ada kata kunci bag. Kemudian alasannya why, mengapa, kita cari alasannya ada di sini. I'm sorry sir, I forget to live there. Di sini, sehingga jawabannya adalah seputar ini. Mana yang tepat? Kita lihat yang sesuai dengan ini adalah yang A. Sehingga A adalah benar. Because he forgets to bring back. Diteruskan, bring it back. Begitu. Nah, sehingga ini yang lain adalah salah. Oke, demikian untuk nomor 5. Well, students, go on in number 6. Soal ini sederhana, yaitu dengan menggunakan yes no question diawali dengan does. Does he finish his homework? Apakah dia selesaikan? Sudah selesaikan PR-nya begitu? Jawabannya tentu saja no, he does not. Mengapa? Karena tadi kan ceritanya itu si Sapta itu kan di perpustakaan mengerjakan PR dan kebetulan
bukunya ada di dalam tas itu, sehingga memang belum mengerjakan PR-nya, sehingga mengerjakan di perpustakaan. Konteksnya di situ. Kemudian nomor 7, don't mention it. Ini adalah merupakan satu expression of, begitu. Nah, silakan dibuka lagi di LKS halaman awal ya, halaman 3 dan 4 di sana, dan responnya bagaimana cara meminta maaf atau giving apology and response. Jadi jawabnya benar adalah yang C. Ini yang betul ya, yang C. Kemudian nomor 8, based on the dialogue above, which one is the expression of apology? Nah, ini sama dengan nomor 7 sebenarnya, hanya dibalik. Mana ungkapan berikut ini yang merujuk pada permohonan maaf? Ya, kalau thank kan tidak kan? Ini juga tidak, ini statement. Nah, never mind ini respon, berarti yang betul adalah yang B. Untuk nomor 8. Apa yang akan kalian katakan jika kalian itu lupa tidak menyelesaikan PR-nya atau PR-mu? Tentu saja minta maaf kan ya. Jangan malah justru terima kasih ya, ini salah. Kemudian don't forget to bring your bag, ini malah memberikan suggestion ya, salah. Harusnya yang betul apa? Mengatakan I'm sorry not doing my homework. Ini sebenarnya yang D itu ya hampir betul ya, tetapi belum tepat. Ini alasannya justru meninggalkan bukunya di perpustakaan, begitu. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Inilah inilah bentuk-bentuk soal. Oke, inilah bentuk soal pilihan ganda biasa. Sehingga nomor berapa ini ya? Nomor 10 sampai 20 silakan dipelajari sesuai dengan kisi-kisi ya. Karena kita tergantung juga dari durasi ini ya. Baiklah, kita mulai di bagian B, yaitu pilihan ganda kompleks. Hati-hati, di sini kalian diminta untuk memilih 2 jawaban yang benar. Tidak boleh 3, tidak boleh 4, dan 1 juga tidak boleh. Kalau milih 1 betul, itu jawabnya hanya 1, nilainya 1. Kalau 2 jawaban, itu salah semua gimana ya? Kalau salah semua, nihil ya, tidak dapat nilai. Harapannya tidak, 2 benar semua. Nah, untuk tagnya silahkan nanti dibaca lagi, diulang-ulang videonya. Tag sederhana tentang seseorang seperti tadi yang ada di dalam kisi-kisi ya. Pertanyaan nomor 1 di bagian ini adalah menggunakan where yang artinya di mana. Nah, kata kuncinya where. Nah, berarti ya Ruben, kita centang Ruben. Nah, ini sudah klik ya, sudah klik. Kemudian where di mana Ruben itu belajar, berarti ada di SMAN 1 Wonogiri ya. Kalau kita lihat optionnya ini salah, 2 ini karena university semua, sedangkan yang ini betul. Jadi jawabnya adalah betul in Sino High School dan in SME, kira-kira begitu. Jadi 2 jawaban yang benar. Lah, Pak, ini kan tidak ada SMA 1 Wonogiri. Karena kita milih jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang ada, begitu. Kalau misalnya ada in SMA N1 Wonogiri, tentu saja itu jawaban yang sangat-sangat tepat. Oke, kemudian di nomor 2. What does Bagus mother do? Ini menanyakan tentang pekerjaan atau job. Nah, kalau kita lihat, karena menanyakan job, berarti di sini kalau kita lihat di baris pertama ya, kemudian baris kedua, ketiga. Nah, my father is lawyer and my mom is nurse. Karena yang ditanyakan adalah mom di sini ya, mom berarti sama dengan para medik. 1, ini adalah sama dengan perawat ya. Persamaan kata paramedik sama dengan perawat, yaitu B, nurse. Jadi yang benar adalah B dan D, seperti ini. Oke, kita lanjut.
kita sampai pada bagian C ya, yaitu menjodohkan. Nah, di sini saya berikan satu contoh soal satu saja ya, yaitu misalnya seperti ini soal itu. Every day my mom goes to work at, nah ini kelebihan a quarter to 7. Hati-hati menggunakan kata to nanti kebalik. Nah, quarter itu seperempat atau 15 menit, 7 itu 7. Berarti kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya di pukul 7 kurang seperempat. Atau ini turun 1, berarti 6 kan, turun 1 6, berarti 6 lebih 45 menit. Berarti ini yang benar. Hanya demikian ya. Namun hati-hati karena jumlahnya itu 2 kali lipat. Nanti soalnya ada 5, pilihannya ada 10. Nah, sehingga ini saya beratkan ini 2 ya, 1 banding 2. Sedangkan untuk D, isian singkat dan uraian, silahkan dipelajari lagi, dibuka video yang atas tadi ya tentang kisi-kisi, dicermati lagi, kemudian dibuka di LKS dan buku referensi Erlangga dan seterusnya. Sama, uraian singkat, isian singkat ya, sama isian singkat itu hanya mengisi semacam statement kalimat, meneruskan titik-titik, atau hanya menyimpulkan suatu gambar, kalian menulis apa maksud dari gambar itu. Sedangkan uraian itu seperti pada soal-soal PTS yang lalu. Silakan pelajari baik-baik sajian dari paparan serta penyebaran materi di dalam kisi-kisi yang tadi ya. Good luck, semoga berhasil. Silakan waktu yang singkat ini untuk belajar dengan baik, menyiapkan untuk Rabu pagi. Oke, terima kasih. Thank you very much for watching and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.